أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu besar nikmatnya kepada kita, dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di masjid yang agung ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan larangan saling membenci. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis di atas. Dalam hadis di atas kita dilarang saling membenci, saling hasad, dan saling membelakangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi sesama muslim untuk saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Diriwayatkan dari Abu Al-Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka bertemu dan saling berpaling. Yang terbaik dari mereka berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas melarang untuk tidak saling membenci. Bahkan jika dalam hati kita terdapat kebencian terhadap seseorang, maka usahakanlah menghilangkan dari hati kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah kepadamu. Janganlah berlebihan dalam membenci orang yang tidak kita sukai. Sedang-sedang saja, karena ada kemungkinan ia kelak menjadi orang yang kita sayangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya. Bisa jadi di satu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesama mukmin adalah bersaudara, sehingga tidak pantas ada kebencian yang mengangkar dalam diri mereka. Permusuhan yang berkepanjangan dan sifat dengki di dalam hati akan menggerogoti akhlak dan persaudaraan. Jadilah seperti daun yang gugur tertipu angin. Dia tidak pernah membenci kepada angin yang menerpanya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pembacaan hadis pada subuh kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.